Baiklah. Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, bagus. Sangat semangat pada hari ini ya. Iya, Pak. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Itu materinya alangkah bahagianya jika kita bersyukur, qanaah, ridho dan sabar seperti itu. Dan sebelum kita masuk terlebih dalam, alangkah baiknya ketua kelas memimpin doa supaya pembelajaran kita kali ini diridhoi Allah dan dilancarkan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua. Pak duduk, siap gerak, hormat gerak, tegak gerak. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, oke, baiklah. Jadi, terima kasih ketua kelas. Sebelum itu silahkan dilihat tempat duduknya. Apabila ada yang belum rapi silahkan dirapikan, dan apabila ada sampah tolong dikondisikan sampahnya, jangan sampai berserakan, itu akan mengganggu fokus kita. Baik Pak. Oke. Jadi sebelum masuk pada materi kali ini, Bapak ingin menanya terlebih dahulu, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Silakan tunjuk tangan. Atau nanti Bapak tunjuk saja orang-orangnya. Tunjuk saja Pak, karena saya sudah bosan Pak gitu. Jadi biarkan kawan-kawan yang lain dapat nilai Pak. Oke. Siapa ini? Tito masih ingat? Oke, Tito masih ingat? Masih Pak. Ya, silakan Tito. Apa itu pembelajaran kemarin Tito? Tentang tanggung jawab terhadap keluarga Pak. Tanggung jawab terhadap keluarga dan Dan masyarakat. masyarakat. Ya. Jadi bagaimana itu satu tanggung jawab? Ya. Ayo Fajri bantu temannya. Oke baik Bapak, tanggung jawab itu adalah suatu keadaan di mana kita harus melakukan hal itu, baik itu secara terpaksa maupun tidak gitu Bapak. Karena itulah tanggung jawab kita Bapak. Ya, suatu rasa yang harus kita lakukan bagaimanapun itu caranya. Contohnya saja kita sebagai manusia, tanggung jawab kita kepada Allah Sang Khalik itu adalah salah satunya adalah sholat gitu. Itu adalah satu tanggung jawab kita. Jadi baiklah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini sesuai dengan tema kita adalah alangkah bahagianya kita bersyukur karena ridho dan sabar. Bagaimana kita tahu dan bagaimana kita mengamalkan, mengimplementasikan, bagaimana caranya kita ini tidak keluar dari hal-hal yang baik. Seperti bersyukur itu adalah hal baik. Bagaimanapun keadaan kita selalu bersyukur, tentu itu akan membebaskan kita, menghilangkan rasa-rasa yang negatif dalam diri seperti itu. Oke, langsung saja, tidak berlama-lama. Itu masuk pada pembelajaran pertama. Bapak pindah sebelah sini ya, karena media ada di sini. Iya baik, Bapak. Jadi di sini temanya alangkah bahagianya jika kita bersyukur karena ridho dan sabar. Yang pertama itu adalah materinya tentang syukur. Jadi sebelum melihat media, siapa yang tahu tentang syukur? Ini Bapak tutup dulu ya. Nah, ya, ayo siapa yang tahu? Saya Bapak. Ya, silakan. Apa itu bersyukur? Bersyukur itu adalah suatu tindakan di mana kita berterima kasih kepada Sang Khalik Bapak itu. Baik itu melalui ucapan, baik itu melalui gerakan, baik itu melalui hati kita Bapak gitu. Atau disebut juga hati, ucapan, dan tindakan Bapak. Iya, bagus sekali Fajri. Yang lain ada yang ingin berpendapat? Boleh berbeda ataupun sama? Nanti Bapak catat namanya Fajri Yasin. Oke, silakan. Ada Pak, syukur itu adalah bagaimana kita mengucapkan berterima kasih kepada Allah Pak. Iya, bagus. Jadi bisa seperti itu juga. Jadi sesuai yang ada di media, itu sudah Bapak coba untuk merangkum sedikit lebih banyak ya. Itu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Baik dari tindakan, ucapan, lalu dalam hati,
atau kesenangan, kelegaan, kenikmatan yang kadang kita itu tidak mengerti bagaimana merasakannya. Cuman itulah namanya bersyukur. Kalau apabila kita bisa memahami tentang syukur itu. Selanjutnya itu ada dalil yang memperkuatnya. Itu Al-Quran surat An-Nahl ayat 18. Silakan mau baca ayat atau artinya, nanti Bapak tuliskan namanya. Karena kita bukan metode ceramah. Itu metode ceramah terus. Jadi Bapak ingin anak-anak juga aktif seperti itu. Silakan siapa? Kalau tidak ada, Saya Pak, nah ya silakan Hafiz. saya akan membacakan Quran surah An-Nahl ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhusu fa innallaha laghafurur rahim. Nah, bagus. Allahumma hamna bil Quran. Itu Pak, artinya begini Pak. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu Pak. Ya, oke. Jadi sebelum terima kasih anak Hafiz. Nah, sebelum kita lanjutkan, lebih baik kita mendengarkan azan terlebih dahulu karena sudah azan ya. Iya, Baik, Pak. Pak. Tolong kita lihat sendiri. Mohon maaf Pak, saya mau izin ke WC Bapak. Iya, silakan Fazri. Jangan lama-lama ya. Baik Bapak. Ya, silakan masuk. Pak, izin ke WC Pak. Ya, silakan bentar. Ya, hati ya. Iya Pak. Hati, jatuh. Bukan saya jatuh. Ya.
Oke, baiklah. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf ya, karena azan di masjid tentu kita harus menghargai, dan itu tentu juga bisa kita sangkutkan dengan kata syukur karena kita masih bisa mendengar ajakan dengan azan seperti itu. Oke, selanjutnya itu mungkin tadi anak Pris sudah membantu Bapak dalam membacakan surat An-Nahl ayat 18. Nah, Bapak mungkin tidak akan menyebutkan lagi ayatnya untuk mempersingkat waktu karena kita tentu akan mengerjakan untuk sholat. Kan jadi cuma untuk artinya. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini coba anak-anak sekalian coba bahasakan nikmat apa yang dikatakan begitu banyaknya sehingga tidak bisa menghitung-hitung nikmat Allah. Apa salah satu contoh nikmat yang begitu besar? Izin Bapak, Ya silakan Pak Azri. yang saya rasakan pada saat sekarang ini yaitu Bapak nikmat ilmu Bapak itu. Ya, betul. Ilmu yang setelah saya dapat tersebut itu kan memang berasal dari Bapak, semoga mendapat amal jariah dari Bapak gitu. Ya, Tetapi betul. banyak ilmu yang ada di luar sana gitu Bapak. Jadi jika kita menghitung-hitung nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya Bapak. Ya, benar sekali. Ada lagi? Ada? Anak Apis, anak Tito? Mungkin pendapat saya sama dengan saudara Fajri Bapak. Ya, oke, nggak apa-apa. Bisa sepemikiran gitu kan. Jadi salah satu mungkin yang harus anak-anak ketahui, nikmat yang begitu besar adalah masih diberikan waktu untuk kehidupan kita di dunia ini. Itu yang sangat-sangat besar. Apabila banyak pun nikmat yang lain, tapi nikmat yang kehidupan tidak kita terima, mungkin kita tidak ada di dunia ini, tidak bisa merasakan keilmuan yang begitu banyak kata Nabi tadi, dan banyak hal lainnya seperti kesehatan, materi, seperti itu kan. Oke, selanjutnya itu adalah bentuk-bentuk syukur. Poin B ya. Jadi coba analogikan, siapa yang kira-kira memahami bentuk-bentuk syukur? Saya Ya, Bapak, silakan. bentuk-bentuk syukur itu ada banyak Bapak. Kalau nggak salah ada 3 Bapak. Ya, silakan. Yang pertama yaitu bersyukur dengan iman Bapak. Ya, Itu silakan. dengan hati. Bagaimana caranya? Yaitu kita ini melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya Bapak Ya, itu. Bapak. Karena kita sudah beriman terhadap Allah tersebut gitu Bapak. Yang kedua yaitu dengan lisan kita Bapak. Kenapa saya sebutkan lisan? Karena kata-kata alhamdulillahirrabbilalamin itu merupakan kata-kata syukur kita gitu Bapak. Ya. Apa yang telah kita dapat dari Allah tersebut gitu. Ya. Yang ketiga yaitu dengan tindakan kita Bapak gitu. Setelah kita mendapatkan begitu banyak nikmat, adalah rasa syukur tindakan kita. Contohnya kita bantu orang lain gitu Pak. Itu merupakan bentuk rasa syukur kita gitu Pak. Sebagaimana Bapak ajarkan kemarin-kemarin ini bahwasanya di harta kita tuh ada harta orang lain gitu Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, bagus sekali anak. Jadi mungkin itu sudah mendekati apa yang ingin Bapak sampaikan seperti itu. Cuman memang ada 3. Yang pertama itu dengan hati, kata anak Fajri kan. Dengan hati ini contohnya bagaimana kita meyakini semuanya ini, semua nikmat yang ada itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang memberikan kita nikmat, hanya Allah lah yang memberikan kita semua yang ada di sini dan memberikan izin kepada kita dalam melakukan apapun seperti itu. Itulah salah satu contoh syukur dalam hati. Selanjutnya itu ada bersyukur dengan lisan. Benar sekali kata anak Fajri, seperti kata-kata alhamdulillah itu adalah satu contoh bagaimana kita tuh mengucapkan syukur dengan lisan alhamdulillah gitu
atau bahasa Indonesianya atau dengan bahasa biasanya alhamdulillah, lagi atau berdoa, cara kita berdoa atau cara kita dalam menyampaikan terima kasih juga kepada manusia seperti itu. Banyaklah cara dengan lisan. Selanjutnya itu bersyukur dengan cara amalan perbuatan. Amalan perbuatan ini banyak sekali contohnya. Juga bisa dengan materi. Contohnya kita berzakat, itu salah satu bentuk syukur kita. Berkorban juga salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya, selanjutnya kita masuk kepada hikmah dan manfaat dalam bersyukur. Ya, masih ada yang tahu ingin berpendapat? Saya lagi Bapak. Ya, silakan Nak Fajri. Sudah banyak nilainya ini. Bagaimana habis? Iya Pak, saya nanti Pak. Oke. Itu juga ya. Iya Pak. Silakan Nak Fajri. Saya kan kemarin tuh datang ke pengajian Bapak yang Bapak yang menjadi pematerinya waktu pengajian tersebut Bapak. Iya, boleh. Bahwasanya Bapak menyebutkan bahwa di dalam Quran surat Ibrahim tersebut, lain sakartum la azidannakum wa la in kafartum illa azabil sadid, kata Bapak. Iya. Jika engkau mengingkari nikmatku maka aku akan tambah nikmatmu, kata Allah Bapak. Dan jika kita mengingkari maka niscaya azabku sangatlah pedih gitu. Jadi hikmah dan manfaat kita dapat tuh kita syukuri semua nikmat Allah tersebut, maka Allah akan tambah nikmat kita gitu Bapak. Kita syukuri maka akan datang lagi nikmat gitu. Syukuri datang lagi nikmat gitu Pak. Iya. Nah, dan jika kita mengingkari otomatis kita akan masuk neraka gitu Pak. Iya, benar. Mungkin sekian Bapak. Oke, baiklah, mungkin itu sangat bagus dalam penyampaian. Bapak ambil aja beberapa poin. Nah, itu pertama, membuat orang bahagia dengan apa yang dipunya. Walaupun kata orang lain dia orang-orang yang biasa saja, orang yang miskin, tapi dengan sedikit saja uang yang diterima, yang dipunyanya, tapi dia sangat begitu merasa tenang karena rasa syukur tadi. Karena dia tahu gitu kan, semuanya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun harta atau hasil yang diterimanya dari suatu pekerjaan, tapi dia mengerjakan dengan ikhlas, di sana ada rasa syukur yang begitu dalam padanya, seperti itu. Selanjutnya Allah menambah nikmat yang dia peroleh sesuai dengan janji Allah, seperti kata anak-anak Fajri tadi. Selanjutnya itu orang yang pandai bersyukur akan disukai oleh orang banyak. Ya, ini pasti. Kenapa? Bagaimanapun sedikit pun yang dia punya, tapi dia bersyukur, orang lain itu akan suka dengannya. Seperti itu. Oh, orang ini asik nih dalam pertemanan. Dia nggak terlalu memandang segala sesuatu itu dalam materi, dalam uang gitu. Sedikit pun dia asik gitu. Jadi berteman itu baginya itu nggak terlalu materi, nggak terlalu uang, seperti itu. Kalau sekarang kan kita lihat kebanyakan no money no happy, seperti itu kan. Oke, selanjutnya kita masuk tuh tentang materi apa lagi? Ya, apa lagi? Qanaah Pak. Ya, karena Bapak akan menuju ke sini. Jadi apa ini? Mana? Sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, Sebutkan nama dulu. serta Jangan. menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang Pak. Ya, oke. Baik, itu anak itu ya. Iya Pak. Ya, nanti ya nggak apa-apa disebutin dulu lah namanya supaya Bapak juga mudah berkenilai seperti itu. Oke, Bapak lihat saja di sini. Karena adalah sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat yang tidak puas dan rasa kekurangan. Paham? Paham Pak. Jadi ini tidak terlalu jauh sebenarnya bedanya. Tapi pada dasarnya di sini agak lebih pada dalam diri begitu. Sikap rela menerima dan rasa cukup dan dengan apa yang dimilikinya. Jadi apa yang sudah dimiliki, dia sudah merasa cukup dengan apapun itu. Dan terhindar dari sifat-sifat yang tidak puas dan merasa kurang, seperti itu. Itulah qanaah pada dasarnya. Dan ada pun ayat pendukung itu Al-Quran surat Al-Ahqaf, iya kan? Iya Pak. Nah, Bapak akan membacakan artinya, silakan dicatat. Kalau untuk ayatnya
karena menimbang waktu, tentu kita harus mempertimbangkannya untuk sampai ke materi selanjutnya. Oke, waktunya silakan keluarkan catatan. Iya pak. Baik Pak. Yang benar. Ya, silakan. Kasih pinjamin temannya pena Fajri. Baik pak, ini benar pak. Oke, dah ya. Dah pak. Silakan. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawi saja. Jangan cepat-cepat pak. Oh iya, maaf. Ya, Bapak ulang ya. Iya pak. Iya bapak. Ya, silakan dengan lagi. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawi saja. Nah, jadi duniawi saja seperti itu kan. Dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik. Ya, tadi Bapak coba untuk merangkumnya. Itu dimana di sini diceritakan bagi orang-orang kafir telah dihadapkan di hadapan neraka karena dia menghabiskan rezeki yang baik dalam kehidupan duniawi saja, untuk duniawi saja seperti itu. Jadi dia tidak pernah memikirkan akhirat, itulah pada dasarnya. Baik, selanjutnya itu adalah masuk fungsi qanaah. Di sini fungsi qanaah itu ada stabilisator. Apa itu? Silakan dibaca Anak Fajri. Stabilisator itu pak, sepengetahuan saya itu bahwasanya apapun yang kita dapat, apapun yang kita terima, kita qanaah kan berarti membuat hati kita ini tentram gitu bapak. Ya, baik. Membuat hati itu tentram. Dinamisator. Apa itu Pak Apis? Silakan Apis. Dinamisator itu pak, ketika seseorang muslim yang telah memiliki sifat qanaah, maka ia mempunyai kekuatan batin pak, yang selalu mendorong untuk mencapai kemajuan hidup pak. Jadi gitu pak. Ya, jadi dari dalam diri Iya, sehingga Pak, ada dari batin, suatu Pak. munculnya semangat yang begitu besar karena dalam dirinya sedang mempunyai sifat qanaah seperti itu kan. Selanjutnya itu ada manfaat syukur dan qanaah. Manfaat dari qanaah ini menurut anak-anak Bapak, apa itu sesuai dengan sikap kita menerima ini? Apa kira-kira manfaatnya apabila kita sudah mempunyai qanaah? Saya bapak, Ya, silakan Fajri. kita akan mendapat pahala bapak, karena itu kan kita diridhoi Allah gitu pak, makanya kita dapat pahala. Ya, pertama tentu kita akan mendapatkan pahala. Yang kedua, kita akan terhindar dari suatu penyakit yang kira-kira itu badannya tuh merasa iri dengan orang yang punya. Contohnya, kebanyakan di sekarang ini kita lihat apabila ada tetangga yang punya mobil, kita hanya punya motor. Kebanyakan orang-orang sekarang adalah kemana? Iri dengan hal itu, dan itu akan menjadi penyakit di dalam dirinya. Betul pak. Seperti itu. Tapi apabila kita mempunyai sifat qanaah, sebab itu kita menerima
apa yang sudah kita punya dan merasa cukup dengan apa yang kita miliki, serta menjauhkan diri dari sifat yang tidak puas dan merasa kurang. Jadi apa yang sudah kita punya itu sangat-sangat membantu dalam diri kita. Pertama untuk diri kita. Selanjutnya, maaf suara bapak kadang agak serak seperti itu. Selanjutnya itu adalah materi ridho dan sabar. Oke, dalam materi ridho dan sabar, sabar sebentar ya. Iya, Pak. Tahu sabar kan? Tahu, Ya, Pak. sesuai dengan materi kita. Nah, ini sebenarnya tadi ayat itu, dan ini artinya karena bapak lupa. Ternyata ada media bapak yang masih tergulung tadi seperti Iya, itu. Pak. Maaf Ya, ya. Pak. Nanti dicatat ya. Iya, Baik, Pak. Pak. Langsung kita masuk pada materi ridho dan sabar. Sabar adalah menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Orang yang ridho menyadari bahwa segala yang terjadi itu merupakan kehendak Allah. Paham? Jadi ridho itu bagaimana, Pak? Ridho. Kalau ridho di sini dikatakan menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu merupakan kehendak Allah. Dia ridho. Dia itu bagaimana? Merasa ridho itu istilah di dalam diri, di mana segala sesuatu itu dari Allah dan dia merasa cukup dengan itu, dan dia merasa bangga, bahagia dengan itu, tenang dengan hal itu seperti itu. Kalau sabar itu kan lebih kepada sifat penenang dalam diri manusia. Tapi kalau ini lebih dalam dari hal itu, konteksnya itu lebih pada diri yang paling dalam atau hati. Lebih ya seperti itulah kira-kira. Selanjutnya itulah bentuk-bentuk sabar menurut Imam Al-Ghazali ada 3 tingkatan. Yang pertama apa jadi? Yang pertama, orang yang sanggup mengalahkan hawa nafsunya karena ia mempunyai daya juang dan kesabaran yang tinggi. Ya, oke. Jadi orang-orang yang bisa mengalahkan hawa nafsu. Oke. Selanjutnya, Pis, silakan. Yang kedua, Pak, orang yang kalah oleh hawa nafsunya. Ia telah mencoba untuk bertahan atas dorongan nafsunya, tapi kesabarannya lemah, maka ia kalah, Pak. Ya, seperti itulah. Jadi ada juga orang-orang yang Kalah dari dengan hawa nafsunya, Ya, Pak. seperti itu. Jadi di sini kan tampak itu perbedaannya. Dia sanggup mengalahkan, dan di sini dia kalah dengan hawa nafsu. Ya, Pak. Selanjutnya, itu silakan. Yang ketiga itu Pak, orang yang mempunyai daya tahan terhadap dorongan nafsunya. Tapi suatu ketika ia kalah karena besarnya dorongan nafsu, meskipun demikian ia tetap bertahan dan sabar. Oke. Jadi dilihat di sini, dia sudah berusaha, tapi Tetap kalah dengan nafsu. ada kalanya dia kalah dengan nafsunya, seperti itu. Dia tetap bertahan dan tetap sabar. Jadi bagaimanapun ini contoh tingkatan-tingkatan orang-orang itu. Selanjutnya itu adalah sabar ditentukan dalam 3 hal. Sabar dalam melaksanakan ibadah, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. Itulah sabar yang terbagi menjadi 3. Ini bentuk-bentuk. Ini sabar diterapkan di dalam 3 hal. Bisa nggak membedakannya? Ya, nggak pasti ngantuk? Tidak, Nah, Bapak. tidak. Oke, Bapak lanjutkan. Kita fokus ya sebentar lagi. Ini keutamaan sabar dan ridho. Keutamaannya adalah memiliki jiwa yang kuat dan tahan uji menghadapi berbagai persoalan hidup. Jadi bagaimanapun apabila dia sudah sabar dan ridho, apapun masalah yang dimilikinya, dia akan tetap kuat dalam menghadapi itu. Seperti itu. Yang kedua, orang yang sabar akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tentu, yang sabar pasti akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar hidupnya akan tenang. Bisa memahaminya? Bisa, Bisa, Pak. Bapak. Allah akan ridho terhadap mereka yang ridho. Tadi apapun yang kita terima, kita ridho, dan Allah akan ridho juga memberikan, malah akan memberikan tambahan yang lain seperti itu. Ya, oke, jadi itulah tiga poinnya.
dalam materi kita pada hari ini. Nah, sebelum itu coba bagi kelompok menjadi 3. Nanti akan Bapak tanya. Kan ini ada 3 nih. Ada Iya, syukur, Pak. ada qanaah, ada ridho dan sabar. Ini 3 nih. Silakan bagi 3 kelompok. Nanti Bapak tanya. Harus mempresentasikan sedikit. Oke? Saya kelompok 1, saya 3. Oke. Baiklah. Sudah siap semuanya? Sudah berdiskusi? Sudah Bapak kasih waktu 5 menit ini? Sudah, Pak. Oke. Yang pertama, kelompok 1 syukur, itu habis. Iya, Pak. Silakan, coba diapakan, kemukakan. Jadi Pak, setelah saya mendengar ilmu yang telah Bapak sampaikan tadi Pak, dapat saya simpulkan bahwa syukur itu Pak suatu rasa berterima kasih pada Allah Pak, dengan perbuatan atau dengan tindakan, ucapan atau perasaan Pak. Dengan tindakan bisa berupa kita sedekah, dengan ucapan bisa dengan terima kasih, perasaan dalam diri kita Pak. Jadi begitu Pak yang dapat saya simpulkan Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Tito, silakan untuk Qanaah. Oh, jadi dari materi yang saya tangkap Pak, qanaah dari sikap rela menerima atau qanaah tersebut Pak, kita bisa terhindar dari sifat tidak puas tadi Pak. Artinya juga ada berkaitan dengan rasa syukur tadi Pak. Ya, Begitu Pak. ya, bagus sekali. Agar kita tidak merasa kurang Pak. Oke, terima kasih Tito dan kelompok-kelompoknya seperti itu. Selanjutnya Fajri, silakan ridho dan sabar. Oke, baik Bapak, saya Fajri Yasin dari perwakilan kelompok 3 akan menyampaikan pemaparan kami gitu Bapak. Menurut yang kami pahami Pak, sabar itu adalah suatu keadaan di mana kita menerima segala hal yang terjadi dengan senang hati gitu Bapak. Ya, Sedangkan ridho tersebut adalah kita menyadari gitu Bapak bahwasanya apa yang terjadi itu merupakan kehendak Allah gitu Bapak. Contohnya pasangan kita dinikahi oleh orang lain, kita harus ridho dalam hal itu Bapak, karena itulah kehendak Allah, itulah takdir Allah gitu. ya, oke. Jadi Bapak simpulkan pada hari ini itu adalah bersyukur itu adalah tanda terima kasih. Qanaah itu adalah sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang sudah dimilikinya gitu. Dan terhindar dari rasa sifat-sifat tidak puas. Selanjutnya, sabar itu adalah menerima segala sesuatu yang telah terjadi dengan senang hati. Ini lebih kepada hati. Kalau syukur terima kasih tadi. Selanjutnya itu orang kalau ridho, kalau sabar kan tadi menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Kalau ridho adalah menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu merupakan kehendak Allah. Itulah kesimpulan Bapak. Karena hari sudah habis ini dan bel pun 5 menit berlalu sudah berbunyi kan. Jadi ya silakan Genta. Astagfirullahaladzim, telat. Ya kemana anak? Nah Pak, ciri Pak Karif Pak. Oke. Silakan duduk. Nah pintunya ya. Oke, mungkin Genta nanti ada PR dan apabila ada materi yang diragukan silakan tanyakan sama teman-temannya yang di sini. Baik Pak. Jadi untuk anak-anak tugasnya adalah silakan cari hadis-hadis pendukung dengan 3 garis besar ini, ada syukur, qanaah, ridho dan sabar. Silakan dicari dan minggu depan kita akan periksa dan tentu ada nilai yang tambahannya seperti itu. Baik Pak. Dan harapan Bapak ulangi sekali lagi, semoga semua pelajaran kita pada hari ini bukan hanya sebatas konsep di dalam keilmuan, tapi juga suatu ilmu yang bisa bermanfaat untuk dalam diri kita. Dan cobalah untuk membagi kepada orang-orang terdekat, semoga itu menjadi amal jariah untuk anak-anak semuanya. Baik Pak. Mungkin itu saja. Sebelum Bapak tutup, silakan baca doa, Fajri. Baru saya gerak, hormat gerak, tegak gerak. Sudah belajar, mari baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke.
Oke, terima kasih Fajri, terima kasih anak-anak semuanya sudah mendengarkan Bapak. Ya, untuk Genta kurang-kurangi ya, keluarnya lama-lama. Jadi absen sudah tadi kan? Oke, sudah. Pak. Sudah, absen sudah itu. Tadi kan Bapak bilang, Genta pun mengatakan waktu itu sudah sehat dari rabies katanya tadi kan. Apinya gimana? Oke, lupa saya. ya terima kasih anak-anak Apis sudah mengingatkan Bapak. Selanjutnya mungkin dengan akhir kata, apabila ada kata Bapak yang salah, Bapak harap maaf sebesar-besarnya dari anak-anak semuanya. Mungkin kita akan bertemu di semester selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ya. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajri, silakan ini dibantu nanti melipatnya dan antar ke meja Bapak. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.